Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal-soal hot teks cerita dan novel sejarah ya. Kita langsung saja. Nomor satu di sini ada soal kata-kata yang mengandung makna kias terlihat pada kalimat berikut, yaitu, langsung saja kita lihat bagian 5. Dokar si gendut ragu untuk melewati. Nah, di sini ada kata membuang muka ya, di situ adalah makna kias. Kemudian kita lihat soal berikutnya, boleh di skip. Silakan dibaca. Nah, di sini yang ditanyakan adalah teknik pengarang dalam menciptakan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Nah, jawabannya adalah tanggapan atau uraian tokoh lain dalam cerita. Kenapa nih bukan pendeskripsian pengarang langsung? Nah, di sini yang menyampaikan tanggapan terhadap karakter tokohnya itu adalah tokoh aku, tapi aku ada di dalam dan aku ada di dalam cerita tersebut. Artinya si pengarang membuat cerita dengan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan ya. Jadi menyampaikan siapa dan bagaimana tokoh Komandan Kompi ini. Kapten. Oke, selanjutnya camat daerah B tinggi kurus. Di sini kelihatan sekali teknik pengarang menciptakan karakternya dengan cara menggambarkan fisik tokohnya ya. Tinggi kurus, mulutnya penuh gigi emas. Ya. Selanjutnya silakan dibaca lagi. Di pelataran yang membatu di bawah pohon nangka ketika angin tenggara bertiup dingin. Oke, selanjutnya nih. Dan lanjutnya alinea kedua, siapa yang akan percaya tak seorang pun pernah mengajari serintil menari dan bertembang, dan seterusnya. Yang ditanyakan berdasarkan struktur novel tersebut termasuk bagian mana? Nah, di sini adalah pengungkapan peristiwa. Jadi sudah naik dari orientasi ya. Pengarang sudah mulai mengenalkan tokohnya, mengenalkan peristiwanya di sini. Suatu keadaan, suatu situasi peristiwa di pelataran di bawah pohon nangka. Ini adalah gambaran pengarang untuk menciptakan pengungkapan peristiwa. Selanjutnya nomor berikut menanyakan ciri kebahasaan nih. Ayahnya bercerita bahwa teman sekelasnya yang paling akrab di Staff College USA gugur di Vietnam. Ini jawabannya adalah kalimat tidak langsung. Kalau mau dibuat menjadi kalimat langsung bisa begini. Ayah bercerita tanda petik, tanda petik, teman sekelasku gugur di Vietnam. Maksudnya teman yang akrab di Staff College USA. Ini adalah berarti jawabannya kalimat tidak langsung. Ditandai dengan bercerita bahwa. Kemudian penggunaan gaya bahasa pada novel terlihat dari kalimat. Nah, jawabannya adalah nomor 3, Andong semakin didekati oleh kereta api yang terengah-engah. Di sini kereta api dianggap sebagai manusia ya, gaya bahasa personifikasi. Lanjut, menanyakan latar sejarah dalam novel. Ini kelihatan sekali. Bisa dibaca teksnya. Nah, latar sejarahnya adalah penjajahan Belanda. Selanjutnya, silakan dibaca. Nah, ada kata kunci mengadakan selamatan ya. Nah, kebiasaan demikian sudah turun-temurun. Ini udah ada kata-kata kuncinya. Ada kata babarit dan seterusnya.
Nah, petikan novel tersebut menggambarkan nilai budaya. Kebiasaan yang biasa ada di suatu daerah atau suatu tempat. Ini adalah nilai budaya. Selanjutnya, ketika novel menggambarkan apa di sini? Nah, kita lihat teksnya. Nah, ketika novel tersebut menggambarkan nilai moral, karena kelihatan sekali nih. Nah, kemudian barulah mereka ketawa besar. Waktu itu saya berpendapat sepantasnya mereka tidak baik ketawa demikian. Kelihatan sekali. Selanjutnya ada teks biografi tentang Mandela di sini. Nah, bisa dibaca. Yang ditanyakan adalah struktur. Struktur teks cerita ulangnya termasuk apa? Nah, ini kelihatan ini adalah pendahuluan atau permulaan dari sebuah biografi ya secara keseluruhan dulu. Mandela lahir pada tanggal 18 Juli dan seterusnya. Berarti ini adalah orientasi. Kemudian di sini ada teks juga yang ditanyakan adalah ciri kebahasaan. Langsung kita lihat ada yang dihitamkan ketika Suropati ditemukan oleh pembesar Belanda, keadaannya sangat memprihatinkan. Di sini kelihatan. Ketika dan setelah adalah kalimat dengan penghubung waktu. Ya. Selanjutnya, silakan dibaca. Nah, inilah nak kita menang tanpa mengalahkan. Kita sudah bertempur tanpa bala tentara. Di sini nafsu kita dan kita sudah menang. Nah, berdasarkan strukturnya adalah novel sejarah ini adalah penyelesaian ya, kelihatan sekali ini ujung dari sebuah cerita. Di situ digambarkan orang-orang semua berkumpul dan ada sebuah percakapan di akhir. Nah, sudah ada pesan dari penulisnya secara tidak langsung melalui tokoh. Itu adalah penyelesaian. Kemudian di sini ada soal, silakan disimak. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Nah, di alinea 2. Jangan serakah, kelihatan ya. Nah, petikan itu merupakan nilai moral. Lanjut. Oke. Jadi kebahasaan yang ditanya di soal yang ini nih. Di situ ada langsung mengikuti, dituruti, menerawang. Nah, yang ditanyakan adalah ciri kebahasaan. Jawabannya kalimat berverba mental karena tidak terlihat ya, tidak terlihat tindakannya. Selanjutnya, di sini satu lagi soal. Yang ditanyakan adalah gambaran nilai apa di sini? Kelihatan dibayangi kabut gunung patuha dan seterusnya, mengalun kawih jampi-jampi ngalapare. Nah, nanti di situ digambarkan kehidupan sebuah desa yang akan kebiasaan kalau mau memetik padi itu ada kawih-kawihnya ya di situ. Tanpa disuruh oleh Pak Lurah atau siapapun, menyatukan pandang dengan eyang merakbak. Nah, ini jawabannya adalah nomor 5, nilai budaya. Nah, itu soal-soal yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.